Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi. Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan pelatihan. Silahkan kalian simak baik-baik materi yang disajikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi, diharapkan kalian mampu menyusun instrumen analisis kebutuhan dan melakukan pengumpulan data, serta mampu membuat laporan analisis kebutuhan dengan benar. Baiklah, kita mulai materi kita. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang model EDI dalam pengembangan program pelatihan. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail tahapan analisis dalam pengembangan program pelatihan. Apa itu analisis kebutuhan? Coba kalian jawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Ya, tepat sekali. Analisis kebutuhan adalah langkah kegiatan yang dilakukan pengembang program pelatihan untuk mencari tahu kebutuhan apa saja dari suatu organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Hasil diagnosa proses analisis kebutuhan akan digunakan untuk menemukan dan merekomendasikan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja. Pada dasarnya, proses analisis kebutuhan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat mengambil keputusan tentang solusi yang diperlukan dalam mengatasi masalah kinerja pada sebuah organisasi. Kesenjangan kinerja khususnya yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya motivasi untuk berprestasi, tidak memadainya peralatan yang digunakan untuk melakukan tugas dan pekerjaannya, tidak tersedianya buku petunjuk atau pedoman untuk melakukan tugas dan pekerjaannya, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah analisis kebutuhan. Langkah untuk melakukan analisis kebutuhan dimulai dari adanya keluhan atau komplain tentang masalah kinerja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Misalnya, target perusahaan yang tidak tercapai, karyawan tidak terampil dalam melakukan tugasnya, serta hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai seorang pengembang pelatihan, harus dapat menyikapi masalah kinerja yang dihadapi oleh organisasi dan memutuskan apakah program pelatihan merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja tersebut, yaitu melalui analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan prosedur yang sistematik dan holistik yang berisi langkah-langkah sebagai berikut. Ada dua pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya oleh seorang perancang program pelatihan pada saat melakukan tahap analisis, yaitu apakah peserta memerlukan kompetensi atau kemampuan yang akan dilatihkan, dan apakah peserta dapat mencapai kompetensi atau kemampuan yang akan dilatihkan. Jika hasil analisis data yang telah berhasil dikumpulkan mengindikasikan perlunya pelaksanaan program pelatihan sebagai solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja yang sedang dihadapi,
Perancang program pelatihan perlu melakukan analisis kebutuhan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Selanjutnya kita bahas tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan hal yang paling penting untuk digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam mendeskripsikan secara akurat masalah kinerja. Beragam instrumen dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Ragam instrumen dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis kebutuhan, antara lain yaitu checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Pada umumnya, analisis data dalam proses analisis kebutuhan bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan survei dikelompokkan untuk melihat kecenderungan masalah kinerja yang dihadapi. Data hasil observasi dan survei yang tidak dapat dianalisis dapat dilengkapi dengan cara wawancara terhadap responden yang relevan. Data yang diperoleh dari observasi dengan menggunakan checklist akan menggambarkan aspek pekerjaan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh responden. Data tersebut dapat dilengkapi dengan melakukan wawancara terhadap responden yang sesuai. Data hasil survei dan analisis dokumen dapat digunakan untuk melengkapi hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir dari proses analisis kebutuhan. Laporan ini disusun secara sistematis dan komprehensif. Laporan analisis kebutuhan mencakup latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, responden yang berpartisipasi, kesimpulan, dan hasil analisis kebutuhan pelatihan, yaitu rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja. Demikian pemaparan materi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.